Sebelum memulai, Bapak absen dulu semuanya. Mohon dengarkan. Tidak ada yang main-main, bisa ya? Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Si Alia, Razi, Bila. Oke, absen dulu. Mohon ikuti dengan tertib. Suara, tidak ada suara. Dengarkan baik-baik. Sekarang tanggal 30. Anabel, Dapat, Alia, Mindi, Alfa, Bilal, Zaki, Farel, Fafif, Lutfi Hakim, Lutfi Ardiansa, Mikaila, Muhammad Al-Fatan, Kevin, Yusuf, Elina, Nabila, Nuradaha, Ozil, Putri Asifa, Razik, Rifki, Taufik, Shalom, Zaskia, Zafran. Oke, baik. Mudah-mudahan teman yang sakit diberi kesembuhan. Nah, hari ini kita belajar sebelum masuk pembelajaran. Kemarin kita sudah belajar. Tadi kita sudah belajar di tema di PBM 4. PBM 4 itu tentang apa tadi? Tentang pakaian, jenis-jenis pakaian dan pakaian model-model seragam dari seragam sekolah. Siapa yang tahu tadi seragam sekolah? Batik, apa lagi? Pramuka, olahraga, dan baju hari tenis putih merah. Itu seragam sekolah. Masuk dengan kita tadi membahas tentang seragam sehari-hari atau di rumah. Pakaiannya seperti biasa. Ada pakaian apa lagi? Lengan pendek, lagi. Nah, baju itu gaun untuk pergi pesta. Pakaian di rumah. Ada pakaian pakai baju kaos, baju santai. Seragam di rumah itu apa? Baju tidur, lengan pendek untuk laki-laki, lengan perempuan harus panjang, tutup aurat, pakai jil. Paham sampai sana tentang pakaian? Paham sampai sana? Oke, sekarang kita masuk ke PB5. Apa itu PB5? Tentang apa? Coba lihat PB5. Buka PB5 halaman 98. Halaman 98. Coba lihat sana. Apa judulnya? Silakan baca. Judulnya apa? Dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa dari terakhir membaca? Si sudah ya? Nabila, baca Udin dan teman-teman. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Bacalah teks berikut dengan teliti. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Oke, lanjut. Si Zaki.
membawa pabrik pemintalan memintal pabrik nah Luffy sering-sering membaca paham? Sering-sering baca di rumah. Oke lanjut si Yosin nanti ya mereka meminta loh. Mereka meminta, perhatikan. Mereka benang kain. Nah lanjut ini. Tenunan untuk dijual. Nah lanjut Zafran 99. Keberagaman di bawah sekali. Tuh perhatikan tuh. Keberagaman. Kita peternak. Penjahit. Dan selanjutnya, tadi di sini kan judulnya tentang dari bahan dasar sampai ke pasar. Nah, kemarin sudah dilihatkan cara membuat atau mengambil bahan untuk yang kita tenun. Nah, salah satunya kapas. Kapas kan diambil dulu, dipanen. Nah, sama dengan sutra, ulatnya dipanen dahulu. Setelah dipanen, dipintal menjadi benang. Setelah jadi benang, barulah menjadi kain. Ditenun dulu. Ditenun. Ada tenun menggunakan tradisional, ada yang modern. Yang modern itu menggunakan teknologi di mana kita olah yang modern di pabrik pengolahan kain dari benang menjadi kain. Sedangkan tradisional itu tenun menggunakan tangan manusia. Dari bahan dasar sampai ke pasar, maksudnya dari bahan dasar kain. Setelah jadi kain barulah dijual ke siapa orang tuanya yang menjahit. Oke. Membeli bahan pasti di kainnya yang kita beli. Ya, kain dasar. Kain dasar tahu? Kain yang belum jadi dibeli oleh orang tua, baru orang tua yang membuat baju atau pakaian. Nah, jadi makanya itu yang dibeli, yang dimaksud dengan dari bahan dasar sampai ke pasar. Jadi kita beli di pasar, setelah di pasar barulah diolah oleh orang tua kita masing-masing. Nah, di sini kan orang tuanya kebanyakan itu menjahit orang tuanya. Yo, oke, coba kamu lihat sini, halaman 100, nanti ada tugas. Di halaman 100, kamu sudah, silakan baca, Siva. Kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan. Oke, pembuatan pakaian. Lihat sini. Yang terlibat, tahu terlibat maksudnya? Yang terlibat itu yang ikut serta membuat. Oke, contoh pembuatan pakaian. Pertama, siapa petani
Pas. Petani kapas itu yang pertama tuh awalan. Yang kedua mengerjakan. Dia mengerjakan menanam kapas. Yang selanjutnya di mana? Di mana dia? Kebun. Menghasilkan apa? Kapas. Nah, itu yang satu. Nah, contoh yang kedua, siapa bisa memberikan? Nih. Yang kedua. Nah, ini. Peternak domba. Mengerjakan apa dia? Memelihara domba. Di mana? Di kandang atau peternak. Menghasilkan apa? Menghasilkan bulu domba. Paham sampai di sini? Paham sampai di sana? Oke. Sekarang tugasnya apa? Nah, sekarang silakan satu orang ambil si Zaki, ambil buku latihan, kerjakan ini tadi kan sudah ada dua contoh. Yang pertama tadi petani kapas. Yang kedua ambil apa tadi? Yang kedua apa tadi? Petani atau peternak domba. Sekarang cari 3 buah lagi atau 4 tambah. Silakan bikin tugas di latihan. Nggak bikin ambil si Zaki, bagikan buku latihan. Ambil sendiri dulu. Ambil buku latihan. Buku latihan tematik. Bagikan lah. Nah, tolong Yusuf, cepat Yusuf. Bagikan. Kerjakan. Ya, betul Pak Afwan. Bagian dulu. Mohon tertib. Nah, silakan kerjakan. Cari 4 lagi. Peternak apa lagi yang menghasilkan? Ada tadi petani itu, petani ini. Nah, cepat. Cepat lagi. Kerjakan. Mereka baru Pak Kosen. Ini aja dulu bukunya. Angkok. Sekalian, sebelum mulai tugas. Nah, dulu yang tertib, ini contoh videonya. Bapak perlihatkan. Nah, lihat. Nah, ini sebelum mulai, perhatikan ke depan. Sudah dibagikan? Ini contoh pemintalan. Apa? Nanti tunggu dulu. Nanti dikerjakan tugas ini contoh. Bapak perlihatkan contoh. Nah, teman-teman, perhatikan ini dulu. Di atas dulu. Dulu. Bentar. Tidak lama. Nah, ini contoh. Apa tadi? Pemintalan benang menjadi kain. Perhatikan dulu. Contoh benang yang dipintal menjadi belum, ini belum. Dari
seperti itu. Ikut coba. Coba ya. Ini dia. Ini ulat sutra. Seperti itu. Ini dihasil dari. Jangan lupa untuk share. Ini ulatnya. Kali ini Indofood akan membahas tema yang menarik. Jika dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang manajemen budidaya ulat sutra, kali ini kita akan membahas bagaimana benang sutra dipintal dan diproduksi. Daripada penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di YouTube Family. Ulat sutra itu suka makan, tidak berhenti. Sehari itu banyak makanan yang habis. Itu makanannya tuh. Ulat sutra merupakan pasal alfa dari ngengat yang bernama Lapin purpurmori. Ngengat sutra domestik ini dahulu kala merupakan hasil persilangan dari Jawa yang bernama purpurmori. Kemudian mereka tersebar dari wilayah India, Cina, Korea, Jepang, Asia Tenggara hingga wilayah timur jauh Rusia. Ulat sutra merupakan serangga yang sangat penting secara ekonomi, utamanya karena kemampuannya untuk memproduksi benang sutra. Mereka menjadi sumber penghasilan para petani dan menjadi komoditas penggerak ekonomi dan industri, khususnya industri kain tenun, tekstil, dan riset kedokteran. Selain dibuat menjadi kain, benang sutra juga bisa digunakan dalam bidang kedokteran sebagai benang jahit, pengganti benang otot, dan lain sebagainya. Seiring dengan pertumbuhan industri, budidaya benang sutra semakin banyak dilakukan. Kunci keberhasilan budidaya benang sutra untuk menghasilkan benang yang bermutu ini terletak pada manajemen budidaya. Nah, dari video tadi sudah nampak cara pemintalan ulat sutra dari benang menjadi kain. Sekarang silakan kerjakan tugasnya. Cari tugasnya, bikin yang tadi. Siapa dan apa, mengapa, di mana, dan menghasilkan apa. Tulis. Nah, silakan kerjakan. Sampai itu kan sudah 2 tadi. Tambah 3 lagi kalau enggak 4. Paham ya? Paham? Nah, silakan kerjakan. Kerjakan dulu. Nah, kerjakan sampai 5. Bikin sampai 5. Tadi kan sudah 2. Tambah 4 lagi, kalau enggak 3. Kerajuan santai. Lah, kerjakan. Oke, cukup. Kalau sudah selesai, nah, silakan kumpulkan. Nanti kumpulkan tugasnya ke depan. Nanti biar apa nilai. Dan nanti setelah itu, ya ini. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Ya. Oke, sekarang nanti dikumpulkan tugasnya. Nanti biar dinilai. Nah, cukup sekian. Kita masuk minggu depan pembelajaran selanjutnya. Sampai sini paham? Paham? Paham sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Lihat dulu, berhenti dulu. Tidak ada yang nulis. Nah, tidak ada yang nulis. Paham sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Tidak? Pas? Oke, Bapak sudahi dengan mengakhiri alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.